Kapten Philip Mark Mertens tiba pukul 22.40 waktu Indonesia Barat dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kapten Philip turun dari pesawat disambut dengan karpet merah langsung menuju ruangan VVIP. Kedatangan Kapten Philip disambut Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta sejumlah pejabat tinggi TNI Polri. Kapten Philip telah diserahkan kepada Kedutaan Besar Selandia Baru. Menko Polhukam menjelaskan pembebasan Kapten Philip karena kerja keras sejumlah pihak dengan negosiasi panjang. Pihak KKB Papua tidak meminta imbalan untuk membebaskan Kapten Philip. Tentunya proses pembebasan ini adalah hasil kerja keras kita bersama, dan kita patut bersyukur bahwa pilot Kapten Philip saat ini sudah kita serahkan kepada Duta Besar Selandia Baru dan seluruh tanggung jawab sudah berada di Bapak Dubes Selandia Baru. Tidak ada yang mereka minta, kita hanya pendekatan secara persuasif. Philip Mark Mertens dibebaskan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya setelah 19 bulan menjadi sandera. Philip diterbangkan dari Timika dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara Sabtu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Kapten Philip menyampaikan dirinya dalam kondisi sehat dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membebaskannya. Hello everybody, Today, akhirnya saya sudah keluar lagi. Saya senang sekali saya sudah bisa sebentar pulang dan keluarga saya lagi. Terima kasih semua orang yang bantu dengan hari ini. Jadi saya bisa keluar dengan kondisi yang aman dan sehat. Terima kasih banyak semua orang. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Gabungan TNI Polri berhasil membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens dari kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah detik-detik polisi berhasil mengamankan pelaku Koboi Pantura setelah kabur pasca penembakan mobil pengendara lain di KM 32 Demak Kudus atau lokasi penyempitan perbaikan Jalan Pantura, Trengguli, Demak pada Kamis siang. Satreskrim Polres Demak, Jawa Tengah hingga Jumat siang masih melakukan penyelidikan secara intensif terhadap Sunarwan, 60 tahun, warga Limbangan, Kendal, Jawa Tengah, yang diduga merupakan komisaris sebuah perusahaan di Kendal. Pelaku diamankan karena nekat mengumbar senjata apinya. Polisi mendapati laporan pelaku menembak 2 kali ke ban depan dan belakang mobil korban. Pelaku segera ditangkap. Mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan kepada mobil korban, yaitu mobil Mitsubishi Pajero, ke arah ban depan ditembakkan 2 kali dan di ban belakang ditembakkan 2 kali. Dapat diamankan di wilayah setelah perbatasan Demak, yaitu di perempatan Hotel Gripta. Korban yang mengetahui mobilnya ditembak sempat merekam tindakan pelaku tersebut. Enggak awalnya kalau nembak sebelah kiri, jadi dia nembak sekali, terus baru ternyata mobil saya yang di ini yang Ibu sempat nggak Bu, khawatir atau cemas waktu itu? Waktu kan langsung suami video kan buat barang bukti ya, terus saya video, habis saya video, nah itu dia mulai ngarah ke atas tuh pistolnya, terus saya buru-buru matiin video, terus kita khawatir ya Bu ya? Iya, karena dia udah ke arah kaca. Dari hasil penyelidikan, pelaku secara resmi memiliki pistol tersebut. Setelah mengamankan, polisi menyita mobil dan pistol milik pelaku. Pistol jenis Glock 17 milik pelaku lengkap dengan 2 magazin beserta puluhan butir peluru tajam. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 3 selongsong dan 2 proyektil. Rencananya,
Polisi akan mengecek kondisi psikologis pelaku karena saat ditangkap pelaku justru tersenyum. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Seorang lansia perempuan tanpa identitas ditemukan tewas di samping sebuah gubuk area perkebunan warga di Desa Bolabulu, Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan pertama kali oleh seorang buruh pabrik yang sedang melintas. Korban ditemukan tewas dengan kondisi terbujur kaku. Diduga lansia tersebut tewas usai dibunuh lantaran terdapat luka sayatan benda tajam pada bagian tangan dan luka lebam di bagian belakang leher korban. Sementara identitas korban, kita sementara koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari tahu siapa nama atau identitas dari korban tersebut. Setelah dilakukan olah TKP, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Sidrap untuk diotopsi. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Tiga terduga pelaku dalam kasus penculikan dan pembunuhan bocah perempuan di Lilit Lakban di Lebak, Banten ditangkap polisi. Namun polisi menyebut ada lebih dari 3 orang pelaku dalam kasus ini dan tengah mengejar 2 orang lainnya yang masih saling kenal. Terduga pelaku diduga sakit hati karena ibu korban menagih utang kredit barang. Polisi juga telah memeriksa 8 saksi dalam kasus ini. Hasil keterangan dari korban, dari ibu korban itu memang mendapat ancaman sudah 1 bulan yang lalu ya, seperti itu. Jadi memang profesi dari ibu korban ini sering mengkreditkan ini ya, jualan barang kepada orang seperti itu. Motif dari pelaku kami belum bisa memastikan, tapi memang ada beberapa terduga yang pelaku yang masih kita lakukan pengejaran dan interogasi. Sebelumnya, jenazah Akila Tunisa Priska Herlan, bocah perempuan 5 tahun, ditemukan dalam kondisi mengenaskan di pinggir pantai Cihara, Lebak, Banten. Tubuh korban penuh luka lebam dengan wajah ditutupi oleh lakban sehingga tidak dikenali warga. Belakangan diketahui korban merupakan anak yang dilaporkan hilang selama 2 hari. Korban diduga diculik di rumah saat ditinggal ibunya mengantar makan siang untuk ayahnya. Sebelum korban hilang, orang tua korban sempat menerima teror melalui aplikasi pesan singkat dari terduga pelaku yang menerima kredit dari ibu korban. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Warga bersama polisi menggerebek sebuah rumah kosong di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi mendapatkan informasi dari warga yang merasa curiga karena rumah yang sering ditinggal penghuninya itu kerap terkunci dari dalam. Usai mendobrak rumah, polisi mendapati IS, tersangka pembunuh gadis penjual gorengan, di atas loteng. IS bersembunyi selama 11 hari ini akhirnya harus ditarik secara paksa oleh polisi. Polisi kemudian mengamankan tersangka ke Mapolres Padang Pariaman. Masyarakat yang geram dengan perbuatan tersangka berbondong-bondong datang ke Mapolres Padang Pariaman untuk melihat tersangka inisial IS dari dekat. Kendati demikian, keinginan warga melihat tersangka dari dekat tidak dipenuhi polisi. Sementara itu polisi membantah ada motif asmara di balik pembunuhan ini. Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Berarti kan saat penyekapan sampai ke 300 meter dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi tidak sadarkan diri kan ada 2 kemungkinan. Apakah itu hanya pingsan atau sudah meninggal dunia? Dari hasil forensik, dari hasil otopsi tidak ditemukan paru-parunya di salah pasalnya itu kotoran ataupun darah lain yang dibuat di saat dia kemungkinan masih bernapas kemudian itu ada orang juga di jalan pernapasannya di paru-paru ini dilihat dalam keadaan bersih sehingga dibuka bahwa keadaan tidak sadarkan diri atau sudah meninggal itulah korban diperkosa.
Sebelumnya diketahui IS pernah beberapa kali masuk penjara karena sejumlah kasus berbeda. IS diduga membunuh dan memperkosa NKS yang merupakan pedagang gorengan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. FR, seorang YouTuber, hanya bisa tertunduk malu saat ditangkap usai melakukan aksi bejatnya mencabuli 2 remaja di bawah umur di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku mengiming-imingi korban dengan menjadi seorang model konten kreator dan akan memberikannya uang serta ponsel. Usai tergiur, kedua korban datang ke sebuah apartemen di Bekasi Utara, justru dicabuli pelaku. Korban tidak bisa melawan karena dianiaya dan diancam pelaku dengan pisau. Usai melakukan aksinya, pelaku yang berumur 23 tahun ini meninggalkan korban di apartemen. Kedua korban pun melaporkan kasus pencabulan ini ke unit PPA Polres Metro Bekasi Kota. Karena modus dari tersangka ini mengiming-imingi korban, anak-anak yang di bawah umur, sebagai konten kreator. Jadi tersangka ini memberikan ajakan kepada korban-korbannya untuk menjadi konten kreator. Dan selanjutnya korban ini diiming-imingi akan diberikan handphone dan diberikan uang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Mendapat informasi adanya pesta narkoba, tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah kamar hotel berbintang di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam penggerbekan ini, petugas menangkap tersangka, seorang anggota DPRD Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bawah tempat tidur dan sebuah alat hisap sabu yang disimpan di balik sofa. Dalam pemeriksaan terungkap, tersangka menggelar pesta narkoba bersama 4 orang lainnya. Petugas pun kembali menangkap 2 orang rekan tersangka. Ketiganya merupakan anggota DPRD Kepulauan Mentawai periode 2024-2029 yang belum genap sebulan dilantik. Penangkapan 3 orang anggota DPRD ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang kontraktor yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu. Tim ada curiga dengan seorang laki-laki yang menggerak-geriknya, terus dibuntuti dari hotel berbintang tersebut sampai di TKP di Jalan Paragadang. Tim berhasil mengamankan pelaku atau tersangka tersebut. Ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu di badan tersangka. Tim juga berhasil menyita barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu dan alat hisap. Atas perbuatannya, seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut hangat kedatangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Indonesia pada Sabtu 21 September 2024. Pertemuan kedua tokoh ini dilakukan secara tertutup yang berlangsung di ruang Jepara Istana Kepresidenan Jakarta. Kepada media, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kedatangannya untuk menyampaikan misi khusus Aliansi Sedunia Membasmi Malaria. Pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk Membasmi Malaria. Saya sampaikan bahwa Indonesia juga punya kepentingan untuk menurunkan angka penyakit malaria di negeri kita,
dan saya juga punya komitmen untuk Asia Pasifik. Saya pamit tadi untuk berangkat ke New York selama sekitar 1 minggu untuk membahas ini. Dan tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, karena tahun depan akan ada summit di Indonesia yang tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan dan seterusnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan selain membahas penanganan malaria, SBY dan Jokowi sepakat mendukung penuh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi selain yang disampaikan oleh beliau Bapak SBY, kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh pada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Saya rasa itu. Usai pertemuan ini, SBY direncanakan akan berangkat ke New York selama 1 minggu membahas masalah malaria sedunia. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dede Rudi, iNews melaporkan. DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara. Salah satu poin yang disahkan adalah pasal 15, yakni jumlah kementerian yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Artinya, tidak akan dibatasi hanya 34 institusi saja, bisa lebih. Dengan hasil ini, Presiden terpilih akan lebih leluasa menggunakan hak prerogatifnya, menyusun kriteria kabinet. Itu adalah hak prerogatif daripada Presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Meski begitu, sejumlah pihak meyakini Prabowo Subianto tetap akan prioritaskan zakon kabinet atau kabinet dari kalangan ahli dan profesional. Pertama kali akan memprioritaskan bagaimana interdeliver ke rakyat gitu. Jadi untuk bisa menyajikan sebuah janji-janji politik, visi misi yang pernah dijanjikan itu, Pak Prabowo memprioritaskan apa yang dinamakan zakon kabinet tadi gitu. Tapi tetap saja, kabinet harus mendapat dukungan politik dari parpol pengusung. Mau tidak mau, seprofesional apapun kabinet yang dibentuk, kalau tidak mendapatkan dukungan politik, itu akan sulit. Sebelumnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 19 September 2024. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama 1 jam lebih. Nampaknya, kehadiran SBY di kediaman Prabowo juga kemungkinan berdiskusi mengenai kabinet ideal yang menyesuaikan dengan perubahan undang-undang. Lantas, apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyusun final kabinetnya? Tim Liputan iNews melaporkan. Uji coba program makan bergizi gratis kembali diadakan Pemprov Jakarta di SDN Wijaya Kusuma 05 dan 07 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ratusan kotak berisi nasi, lauk pauk, sayur dan buah dibagikan kepada murid sekolah dasar. Satu boks makanan yang dibagikan senilai Rp25.000 namun tidak ada susu di dalamnya. Alasannya saat ini fokus dengan menu yang mudah dan disukai anak-anak. Makan gratis bergizi bagi anak-anak didik kita di SD 0507 sebanyak 700 box. 750 box dan menunya nasi, ikan presto bandeng, sayur, telur dadar, jeruk. Dari hasil pantauan kita, semua menu ada anak-anak didik kita menyukainya. Uji coba program makan bergizi gratis juga diadakan di SMPN 161 Jakarta Selatan, kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak swasta. Dirut Krupi Ansari Kadir menuturkan program makan bergizi gratis bertujuan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia dan menciptakan generasi muda yang unggul dan kompeten. Di SMP 161 ini kita mulai demo dan memang hari ini didukung full oleh Krupi, sistem pengawasan makanan bergizi gratis, di mana kita hanya melakukan scanning saja melalui handphone, kemudian
secara sederhana, secara simpel itu akan termonitor langsung anak ini sudah menerima makanan atau belum, baik itu dari orang tua di rumah ataupun guru di sekolah, kepala dinas, kepala sekolah, semuanya bisa langsung monitor. Jadi Krup ini QR untuk pelajar Indonesia hari ini demo untuk mendukung program makan siang gratis bergizi dari Presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Dalam sebuah kajian komprehensif oleh para peneliti kedokteran di komunitas di FKI, stunting dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut mantan Menteri Kesehatan Nila F. Muluk, buruknya sistem sanitasi di lingkungan tumbuh kembang anak bisa meningkatkan stunting secara signifikan. Tapi menurut saya sanitasi yuk kita lihat, ya namanya udah dikeluarin dari tubuh kita tentu banyak kuman, bakteri dan sebagainya. Kalau ini sembarangan, ya anak-anak kita main-main, misalnya maaf ya tadi BAB-nya mending kalau di sungai deh, atau di tanah. Anak-anak kita main, ya kenalah dia telur cacing lah segala macam. Pencegahan stunting membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Peringkat FIFA Timnas Indonesia kembali mengalami kenaikan. Melesatnya peringkat Indonesia karena hasil imbang melawan Arab Saudi dengan skor 1-1 dan imbang melawan Australia tanpa gol pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan tambahan 15,44 poin, Indonesia naik 4 peringkat dari 133 ke peringkat 129. Skuad Garuda kini mengumpulkan 1.124,17 poin. Kenaikan peringkat FIFA Indonesia ini tidak lepas dari proses naturalisasi khususnya pemain keturunan Indonesia yang dilakukan oleh PSSI. Program ini gencar sejak datangnya pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Bahkan yang terbaru, PSSI menaturalisasi 2 pemain yaitu Eliano Reinders dan Mies Hilgers. Proses naturalisasi Eliano dan Hilgers sudah disetujui DPR. Keduanya akan disumpah di KBRI Den Haag. Di tengah proses ini, kritik mengenai strategi naturalisasi pemain skuad Garuda datang, salah satunya dari anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji. Saya jujurnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI karena yang main bukan akamsi, ya, anak kampung sendiri. Buat saya nasionalisme itu satu harga mati dan ya bagi yang punya keturunan Indonesia, bagi saya nggak ada masalah. Kritik ini ditanggapi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurutnya yang dilakukan Indonesia bukan sekedar jangka pendek tapi prestasi jangka panjang. Yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang, dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Nah, kalau mengenai naturalisasi Mies Hilgers, ibunya orang Manado, ya, Eliano ibunya orang Maluku, bahkan ibunya masih sering pulang ke Manado melihat yayasan daripada tunanetra yang dibina. Jadi mereka sangat Indonesia. Jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. PSSI sendiri masih akan mencari pemain-pemain diaspora terbaik untuk diajak bergabung agar timnas Indonesia bisa mencapai target mereka, yaitu menembus 100 besar peringkat FIFA. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Akan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Pemirsa, serangan udara Israel pada hari Sabtu menghancurkan sebuah sekolah di daerah Zaitun di kota Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan serangan ini menewaskan 22 orang. Sementara tentara Israel mengaku mereka menggempur sekolah tersebut lantaran dijadikan pusat komando Hamas. Selain puluhan korban tewas, terdapat 30 orang lainnya terluka akibat serangan ini. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.
Sejak perang Israel-Hamas pecah, tentara Israel telah menyerang sejumlah sekolah yang dipenuhi puluhan ribu warga Palestina yang diusir dari rumah mereka. Militer Israel menuduh Hamas beroperasi dari infrastruktur sipil di Gaza, termasuk sekolah, fasilitas PBB, dan rumah sakit. Tudingan ini berulang kali dibantah Hamas. صاروخ من الطيارة انخبط علينا كمان صاروخ شفنا الدنيا كلها دخان وحجار وايش ما شفنا هالبني ادمين اطفال مقطعه بني ادم من دون راس اللي كلهم اشياء يعني مناظر بتقطع القلب. ايش نسوي؟ احنا ذنبنا كده يصير فينا. مرة أيضا مدرسة إيواء تستهدف من قبل قوات الاحتلال. هذه المدرسة تأوي آلاف من المواطنين من النازحين. الاحتلال اقتصفها بصاروخين حربيين دون سابق انذار، أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء 17 شهيدا، وهذه إحصائية أولية حتى اللحظة، منهم 8 أشخاص تقريبا من الأطفال، ومنهم أيضا جنين كان بداخل رحم أمه. Pemirsa, gudang amunisi dan rudal milik Rusia terbakar dalam serangan hari Sabtu di wilayah Krasnodar. Peristiwa ini memicu serangkaian ledakan. Ya, dan petugas pun harus melakukan segala sesuatunya termasuk proses evakuasi. Inilah pemirsa rekaman video amatir di saluran Telegram lokal menunjukkan sebuah gudang rudal yang diserang di dekat kota Toropets di wilayah Tver, Rusia. Kota ini berjarak sekitar 380 km barat laut Moskow dan sekitar 500 km dari perbatasan Ukraina. Kebakaran gudang amunisi dan rudal ini memicu serangkaian ledakan dan penutupan jalan raya sepanjang 100 km. Penumpang dari stasiun kereta api terdekat juga segera dievakuasi. Gudang amunisi tersebut nampaknya hanya berjarak beberapa kilometer dari gudang lain yang dihantam oleh drone Ukraina pada Rabu pagi. Korban luka mencapai 13 orang akibat kebakaran besar yang dipicu ledakan. Hujan deras mengguyur Jepang Utara pada hari Sabtu menyebabkan banjir yang merendam pemukiman warga. Badan Meteorologi Jepang telah mengeluarkan peringatan hujan lebat tingkat tertinggi. Pemerintah Prefektur Ishikawa mengatakan 1 orang hilang di kota Wajima, wilayah yang paling parah terkena dampak banjir. Sementara Kementerian Pertanahan dan Infrastruktur Jepang mengatakan setidaknya 12 sungai di Prefektur Ishikawa telah meluap hingga Sabtu pagi. Para warga diminta untuk berhati-hati terhadap kemungkinan tanah longsor dan juga kerusakan bangunan. Banyak rumah terendam banjir dan para penduduk di 2 distrik di Wajima nasibnya tidak menentu akibat tanah longsor. Hingga saat ini belum ada laporan resmi dari pemerintah Jepang terkait dengan jumlah korban dan kerusakan besar. Petugas pemadam kebakaran terlihat memadamkan api di Cordoba pada hari Jumat. Kebakaran hutan telah mencapai pemukiman warga di wilayah tersebut. Rumah, pohon, dan kendaraan polisi juga terlihat dilahap api. Media lokal melaporkan lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk memadamkan api yang melanda kota Capilla del Monte. Kota ini berjarak sekitar 100 km sebelah utara ibu kota provinsi Cordoba. Pihak berwenang menunjukkan angin kencang dan kekeringan ekstrim hingga menyulitkan pekerja darurat untuk memadamkan api. Status waspada terhadap risiko ekstrim dikeluarkan di seluruh provinsi di Argentina. Sebanyak 50 orang telah dievakuasi tanpa ada korban jiwa yang dilaporkan. Pemerintah kota Capilla del Monte juga telah mendesak 300 warga lainnya untuk dievakuasi mengingat intensitas angin dan ancaman kebakaran lainnya. Kebakaran hutan juga melanda sejumlah negara lain di kawasan termasuk Bolivia dan Peru. Sementara kebakaran di hutan Amazon Brazil telah menyebabkan kabut asap ke negara-negara terdekat. Pelaku begal sadis diringkus polisi.
Pria tua ditangkap cabuli anak di bawah umur. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Seorang pelaku begal yang kerap menggunakan senjata tajam untuk menakuti korbannya diringkus polisi. Usai beraksi, pelaku meninggalkan temannya lalu menggadaikan motor korban untuk membeli narkoba. Diki Wahyudi, 24 tahun, satu dari dua pelaku begal yang tak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam ini, tak berkutik saat ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Menurut keterangan polisi, pelaku terakhir melakukan aksinya di Taman Baca, Jalan KH Asari, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, bersama temannya berinisial H yang masih dalam pengejaran polisi. Modus yang dilakukan pelaku dalam aksinya yakni dengan mengalungkan senjata tajam jenis celurit ke leher korban. Setelah berhasil mengambil motor korban, pelaku Diki meninggalkan pelaku H, lalu menggadaikan motor korban untuk membeli narkoba. Kronologisnya itu si korban atas nama Dimas Putra ini sedang melaju di Jalan Kaya Jalari dan dihentikan oleh tersangka, lalu dikalungkan celurit ke leher korban oleh tersangka, kemudian dimintai motor yang dikendarai tersangka tersebut. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu pelaku H dan penadah sepeda motor berinisial Y. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polres Banyuasin mengungkap kasus tindak pidana narkotika periode Juli hingga September 2024. Dipimpin langsung oleh Kapolres Banyuasin. Menggelar rilis barang bukti serta para tersangka yang ditangkap. Menggelar pengungkapan kasus tindak pidana narkotika periode Juli sampai dengan September 2024, membuktikan ketegasan Polres Banyuasin dalam menjalankan program Sikat Narkoba. Sikat Narkoba ini merupakan upaya dari Polres Banyuasin untuk memerangi peredaran narkoba di wilayah Banyuasin, menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam memberantas peredaran narkoba, demi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat. Selama 2 bulan terakhir, Satres Narkoba Polres Banyuasin mengamankan 25 kasus tindak pidana narkotika, dengan total 31 pelaku yang terdiri dari 30 laki-laki dan 1 perempuan. Serta barang bukti yang disita narkotika jenis sabu seberat 1.184,89 gram, ekstasi sebanyak 2.026,5 butir, dan ganja seberat 38,4 gram, dan 2 unit mobil dari para tersangka. Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun hingga paling lama 20 tahun, serta denda antara 1 miliar hingga 10 miliar rupiah. Ada 3 kasus menonjol dalam ungkap kasus yang melibatkan Lapas Bengkalis Riau dari jaringan Malaysia, ASN pengedar sabu dari Prabu Mulih. Ini adalah sebagai bentuk upaya kita untuk memerangi peredaran narkoba di wilayah Banyuasin. Saya sudah perintahkan kepada Kasat Narkoba dan timnya dan Kapolsek jajaran bahwa untuk peredaran narkoba tidak ada ampun di bumi. Kapolres Banyuasin menegaskan bahwa tidak ada ampun bagi para pelaku pengedar narkoba dan akan diproses hingga ke akar-akarnya. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya pemirsa. Sabu seberat 990,38 gram dimusnahkan oleh Satres Narkoba Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang disaksikan oleh tersangka. Sabu seberat 990,38 gram yang diamankan dari tangan tersangka Pepen, 38 tahun, warga Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada bulan Agustus 2024 lalu, akhirnya dimusnahkan. Pemusnahan itu dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Ogan Ilir. Di halaman Mapolres disaksikan tersangka dan juga undangan lainnya. Sebelum dilakukan pemusnahan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan labor forensik guna mengetahui keaslian barang haram tersebut. Dimusnahkan dengan cara di blender, kemudian dimasukkan ke dalam lubang kloset WC atau septic tank agar benar-benar tidak disalahgunakan kembali. Dari 990,38 gram tersebut, disisakan untuk pengujian labor forensik seberat 0,19 gram dan 50 gram untuk di pengadilan. Untuk pemusnahan barang bukti hari ini, kami berikan dulu sabu sebanyak 1 gram. Memang dimusnahkan itu sudah aturan dari undang-undang bahwa memang harus dilakukan pemusnahan sesegera mungkin apabila sudah memenuhi syarat-syarat. Tersangka dijerat pasal 112 dan 114 KUHP dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda minimal 1 miliar dan maksimal 10 miliar rupiah. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pria tua diringkus polisi cabuli anak di bawah umur. Informasinya sesaat lagi. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan Dapatkan yang saya meluruskan apa kita bisa kita interupsi. Saya Anisha Dasu. dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Akan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Seorang pria berumur di Kabupaten Musirawas tega melakukan roda paksa terhadap bocah yang masih berusia 4 tahun.
Korban yang sedang bermain di depan rumahnya dijemput pelaku dengan modus akan diajak jalan-jalan dan diberikan uang. AN, pria berusia 52 tahun ini tak berkutik saat petugas Polres Musirawas melakukan penangkapan. Pelaku ditangkap polisi karena melakukan ruda paksa terhadap bocah berusia 4 tahun. Saat ditangkap polisi, pelaku mengaku meruda paksa bocah tersebut dengan alasan kemasukan setan, sehingga nekat melakukan perbuatan asusila. Kejadian pemerkosaan tersebut terjadi di pinggir sungai di Kecamatan BTS Ulu Cecar, Kabupaten Musirawas. Pelaku dan orang tua korban kenal dekat, lalu pelaku tergiur dengan korban karena menggunakan celana pendek saat sedang asik bermain dengan teman-temannya. Korban diiming-imingi uang Rp2.000 oleh pelaku. Ini melakukan pencabulan ini dengan cara membujuk kepada si Bunga untuk diajak dikasih uang, beli jajanan dan dikasih uang 2.000 supaya ini mau diajak. Terungkapan kasus ini dari pengakuan si anaknya sendiri. Anaknya itu mengakui bahwa bercerita kepada orang tuanya. Kini akibat perbuatannya melakukan ruda paksa terhadap anak di bawah umur. Pelaku terancam hukuman pidana penjara di atas 5 tahun. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Seorang kakek di Palembang menjadi korban begal usai sholat subuh di masjid saat akan pulang ke rumahnya. Selain kehilangan sepeda motornya, kakek berusia 70 tahun ini mengalami luka di dahi dan tangan terkena sabetan senjata tajam. Dari rekaman CCTV terlihat kakek tersebut dikejar oleh 2 pelaku begal. Karena ketakutan, sepeda motor si kakek menghantam pembatas jalan menyebabkan kakek terjatuh. Saat itulah salah satu pelaku turun merampas motor. Korban berusaha mempertahankan sepeda motornya, namun pelaku melukai tangan korban dengan senjata tajam. Salah satu security perumahan yang melihat kejadian berusaha membantu korban. Security sempat melempar pelaku menggunakan batu. Pelaku langsung kabur berhasil mengambil sepeda motor korban. Kejadian ini terjadi di Jalan Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Palembang. Akibatnya korban kehilangan sepeda motornya. Saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor baru saja sholat subuh hendak pulang ke rumah. Kejadian sekitar tidak jauh dari rumah korban. Terus dibacung di sini. Kena di mana, Pak? Di sini. Kena di situ. Ya. Bapak masih berhasil lolos. Lolos itu langsung aku tolong begal. Langsung aku tarik tancap gas. Tarikan kami itu. Dia dari sebelah kanan, aku sebelah kiri. Ngadep sini, Pak. Ngadep sini, Pak. Nah, terus di sini jatuh. Nah, jatuh itu motor masih hidup sini. Aku nak ngambil kunci motor itu, nak mati ke. Dia langsung macung. Oh, dia hajar lagi, Pak ya? Ya, aku mundur, kapal aku mundur. Langsung dia ngambil motor tuh. Orang berapa, Pak? Kalau yang ngambil motor satu, yang satu tuh ngejar. Motornya di sini. Kejadian begal ini telah dilaporkan ke Mapolsek Sukarami, Palembang. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. 2 mobil truk terlibat kecelakaan lalu lintas dari arah berlawanan di Jalan Lintas Timur Sumatera, kilometer 26 Sembawa, Banyuasin. Akibatnya satu sopir dari arah Palembang ke Jambi alami patah kaki. Sempat membuat kemacetan arus lalu lintas karena kecelakaan yang terjadi di ruas Jalan Lintas Timur Palembang Betung, kilometer 26, Desa Rejodadi, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Menurut keterangan saksi mata, peristiwa bermula dari mobil truk dengan nopol BG 8002JF melaju dari Betung menuju Palembang hendak menyalip mobil di depannya. Namun truk tidak sempat mengelak. Karena dari arah berlawanan melaju mobil truk ekspedisi dengan nomor polisi BM 9937EO. Akibatnya 2 truk bertabrakan. Salah satu truk terlempar keluar jalan, membuat kondisi truk rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun sopir mobil truk dengan nopol BG 8002JF terjepit dan mengalami patah kaki. Keluar jalur. Iya. Keluar jalur yang arah ke Palembang. Dari mobil truk yang kuning ini, Pak ya? Palembang itu. Yang dari ini, Pak? Dari Banyuasin. Banyuasin itu bawa apa itu, Pak? Bawa besi. Apakah ada korban jiwa, Pak? Aman-aman tidak ada. Itu. Meski sempat alami kemacetan, namun personil Laka Lantas Polres Banyuasin bertindak cepat,
mengurai kemacetan dengan cara mengevakuasi 2 kendaraan truk serta mengatur arus lalu lintas. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Petugas Bea Cukai gagalkan penyeludupan benih lobster. Informasinya setelah pariwara berikut. Boleh sambil dijelasin, Pak? Jadi, menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan mengembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma Abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borokol. Tim gabungan Bea Cukai Palembang menggagalkan penyeludupan benih-bening lobster atau BBL dari 2 pelaku yang diamankan. Disita 148.091 ekor BBL senilai 22,2 miliar rupiah di dalam kendaraannya. Modus pelaku membawa muatan rokok. Inilah kedua pelaku AW 29 tahun dan U 43 tahun. Keduanya diamankan saat berada di Jalan Soekarno-Hatta mengendarai kendaraan minibus. Saat diperiksa petugas Bea Cukai, didapati 27 kotak styrofoam dilapisi plastik berwarna hitam. Saat dibuka ternyata berisi ratusan ribu ekor benih-bening lobster atau BBL. Kedua pelaku tidak dapat menunjukkan surat keterangan asal dan dokumen saat ditanya petugas. Dari pengakuan keduanya, BBL jenis pasir dan mutiara ini dibawa dari Lampung tujuan Provinsi Riau selanjutnya dikirim ke luar negeri. Modus kedua pelaku diakuinya membawa muatan rokok. Rencananya setiba di lokasi tujuan, kendaraan yang dibawa pelaku ditinggal yang nantinya akan diambil alih seorang di sebuah rumah makan. Akan tetapi baru melintas di Palembang sudah tercium oleh petugas. Ini perbatasan Riau. Mana? Perbatasan Riau. Perbatasan Riau. Berapa upahnya? Kalau saya digaji supir 1 juta. 1 juta. Kalau mas satunya? Sama. Sudah berapa kali bang? Sudah berapa kali? Kalau saya udah baru 2 kali. Tapi tahu ini isinya BB? Enggak. Dibilang apa itu? Awal mulanya rokok katanya. Ini salah satu ini contohnya, dan itu kotak-kotaknya. Kemudian tim juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 supir dan 1 orang penumpang dan serta terhadap kendaraan yang digunakan. Jadi kendaraannya ada kita tahan di depan para wartawan sekalian. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dapat dipidana ancaman 8 tahun penjara atau denda 1,5 miliar rupiah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan.
Proses pemasangan rol kabel sutet di Tabapingin, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan berlangsung ricuh. 2 orang diduga sebagai provokator terpaksa diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Lubuk Linggau. Beginilah situasi ketegangan antara warga dan pihak kepolisian saat proses eksekusi lahan yang dilakukan PLN Sumatera Selatan. Ketegangan terjadi karena adanya warga yang keberatan lahan mereka akan digusur guna pemasangan rol kabel sutet. Pengamanan pelaksanaan eksekusi melibatkan ratusan personil gabungan dari Polres Lubuk Linggau, TNI, Pol PP, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. 2 warga terpaksa diamankan polisi karena menolak proses eksekusi yang dilaksanakan oleh tim gabungan. Kedua orang yang diamankan mencoba menghalangi proses eksekusi. Ini adalah objek vital nasional, sebagaimana ini memang program sudah berlangsung sejak lama. Kebetulan baru bisa kita laksanakan kegiatan hari ini, dan kami ucapkan terima kasih pada seluruh pihak dari Forkompimda, kemudian dari seluruh stakeholder yang sama-sama mendukung kegiatan Covid-19 di sini. Warga dihimbau kepada masyarakat pemilik lahan bahwa sutet merupakan objek vital nasional dan sudah sejak lama belum selesai dilaksanakan eksekusi. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Menyoroti kecurangan,